Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutannya ya tentang bilangan pecahan. Berikut ini ada 5 yang akan saya bahas menyatakan bilangan pecahan. Pecahan senilai, menyederhanakan jenis-jenis dan mengubah pecahan. Yang pertama menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar apa? Persegi ya. Luas daerah yang berbayang. Satu nih yang diarsir 1 ya. 1 dari 4 bagian yang sama. Berarti 1/4. 4 dari mana? 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Luas daerah yang berbayang. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada yang diarsir ada 2. Sedangkan keseluruhan kotaknya ada 6, berarti 2/6. Sama juga yang ketiga ini, lingkaran ini. 1/4, 2/6, 2/5 dinamakan bilangan pecahan. Ini 1/4 dibaca 1/4, 2/6, 2/5 nggih, itu sudah dijelaskan dari SD. Kesimpulannya, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Dibaca ya, A/B. Dengan A dan B bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya tidak boleh 0. Dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Ingat ya, itu ya. Pecahan senilai. Apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Perhatikan pecahan-pecahan senilai berikut. 1/2, 2/4. Kenapa dinyatakan senilai? Karena 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2. Jadi 4/4. Nilainya sama, bernilai benar. Kesimpulan langsung ya. A/B sama dengan C/D. Berarti A kali D perkalian silang dan B kali C. Dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Perhatikan cara memperoleh pecahan-pecahan senilai berikut. Nah, ini ada pecahan 1/2. Saya perbesar. 1/2 sama dengan 1/2. Gimana yang mencari senilai? Pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikali 2. Berapa? 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini yang dinamakan senilai. Jadi, pembilang dan penyebut harus sama angkanya yang akan dikalikan. Ini sama ya caranya ya, kali 2 kali 2 gitu. Nah, untuk penyederhanaan ini juga senilai dengan cara pembagian boleh. 4/8 bisa sama-sama dibagi 2. 4 juga boleh, tapi saya ambil angka yang paling sederhana. 4 dibagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Bisa nggak Bu dibagi 4? Boleh, itu namanya pecahan senilai. Jadi, pembilang dan penyebut bisa dikalikan, bisa dibagi dengan bilangan yang harus sama. Itu namanya pecahan senilai. Selanjutnya. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Ini hampir sama dengan tadi, tapi menyederhanakan itu, kalau menyederhanakan itu pasti dibagi. 4/8 ini dibagi 2 jadi menjadi 1/2. Jadi yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Jadi jadi angkanya itu pembilang maupun penyebut akan menjadi lebih kecil. 4/8 menjadi 1/2. Angkanya menjadi kecil ya. Tetapi sebenarnya itu senilai, nilainya sama. Begitu juga contoh yang kedua. Nah, ini sama ini. Perhatikan pecahan bentuk sederhana. 1/2, 2/3, 3/8, 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1.
Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Misal ini ya, 2 dengan per 9 mau dibagi berapa? Sama-sama 2, yang atas bisa, yang 9 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti cukup 2 per 9 itu adalah sudah yang paling sederhana. Jenis-jenis pecahan. 1. Pecahan biasa, itu yang 1/2, 2/3, itu namanya pecahan murni. Sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran yang gimana? Itu ada yang 1/4, 2 1/3. Cukup jelas ya. Jadi ada pecahan angka utuhnya, ada juga pecahan biasanya. Itu namanya pecahan campuran. Kalau desimal sudah jelas ada komanya, itu namanya pecahan desimal. Persen itu per 100. Ada simbolnya persen seperti ini atau pecahan biasa dalam bentuk penyebutnya 100, itu namanya persen. Ini per mil atau per 1000. Itu yang bentuknya ini ya. Nolnya ada 3, tapi untuk per mil itu per 1000, itu dinamakan per mil jenis-jenis pecahannya. Nah, mengubah pecahan. Sekarang, nih contoh 1. 9/2 itu adalah pecahan biasa. Dicoba dijadikan pecahan campuran. 9/2 sama dengan 8 tambah 1/2. Maksudnya 8 tambah 1 gimana? 9/2 itu yang bisa dibagikan 8. 9 tidak bisa. 10 tidak boleh karena itu lebih dari 9, maka ambil angka yang kurang dari 9, 8. Sisanya tulis aja 1, jadi 8 tambah 1. Dijabarkan menjadi 8/2 ditambah 1/2. 8/2 per itu sama dengan bagi. Jadi 8 dibagi 2, 4. 8/2, 4 sama ya. Ditambah 1/2, ya udah 4 tambah 1/2 jadi 4, 1/2. Atau ini desimal. Cara pertama itu di apa ya ini namanya, pembagian. Di porogapit. 9/2 jadi 9 dibagi 2. 9 ya. Bagi 2 4. 4 kali 2 8. Pembagian biasa ya, dikurangi. 9 kurangi 8 1. Nolnya diturunkan tapi yang atas kasih koma. 4,5 ya, sudah jelas. Cara kedua, jadikan penyebut 10. Kalau desimal kan ya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kita lihat, karena di sini 2 kan bisa dijadikan 10. 2 jadi 10 dikalikan berapa? Dikali 5. Berarti kalau yang bawah dikali 5, yang atas juga dikali 5. 9 kali 5 kan kalau perkalian kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 45 per 10. Jadi 4,5, satu angka di belakang koma karena nolnya cuman 1. Jadikan persen gimana, Bu? Ya udah jadikan per 100 atau langsung 9 kali 2 9/2 kali 100%, jadi 450%. Per mil sama, tinggal dikalikan per 1000. Saya kasih satu contoh saja. Yang 2 silahkan dipelajari sendiri, ditulis sambil dicermati. Maaf. Pada pembagian cara bersusun. Nah, perhatikan 1 langsung ya. Aturan pembulatan bilangan desimal. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depan angka yang dibulatkan bertambah 1. Jadi gini, maksudnya gini ya. Bulatkan 0,5367 ke perseratusan, berarti ambil 2 angka di belakang koma karena perseratusan. Kita lihat berarti 0,12, jadi 2 angka di belakang koma. Jadi kita potong di sini. Nah, kita lihat karena yang diambil 2, kita lihat angka ketiga berapa? 6.
Karena 6 itu kan lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. 3 ini menjadi 4. 54. 0,54. Yang kedua, ini dibulatkan ke kecil. Jadi antara nomor angka 1 sampai 5 dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Kalau 6 sampai 9 dibulatkan ke angka yang lebih besar. Contoh ini angka yang dibulatkan ini ada 4 ini. 4 kan itu kan kurang dari 5. Dan maka dibulatkan ke kecil 761, bukan 762 ya. Kalau misal ininya lebih dari 5 berarti harusnya 762, karena kurang dari 5 maka 761. Saya harap kalian paham. Yang belum paham bisa ditanyakan. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah ini ada 2, 3/4. Gimana? 4 dikali 2 berapa? 8. Jadi yang bawah dengan angka utama itu dikali. Setelah itu hasil perkaliannya dijumlahkan dengan pembilang. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11/4. Penyebutnya tetap. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,25 berarti 25/100. Karena ini di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya ini juga ada 2. 25 angkanya tetap, karena komanya ada 2 berarti nolnya juga 2. 25/100. Disederhanakan sama-sama dibagi berapa? 25. Bisa langsung 25 karena biar langsung bisa paling sederhana. Mengubah persen ke pecahan biasa. Tinggal disederhanakan ya. 5% itu kan 5/100. Saya ambil satu contoh saja. 5/100 sama-sama dibagi 5 bisa nggih? 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Berarti 5% itu pecahan biasanya 1/20. Sekarang yang per mil. Contoh 1, 25 per mil, maka 25/1000 disederhanakan sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1, 1000 bagi 25 40. Maka 25 per mil itu pecahan biasanya 1/40. Contoh soal. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Jawaban, banyak kelereng yang diambil Rio adalah berarti gimana? Nah ini perhatikan. Ada 50 diambil Amir 16, berarti ada berapa? Dikurangkan. Ada 34, terus diambil lagi 12. Berapa? 22. Sisanya Rio. Berarti 22 punya Rio. Nah, padahal yang ditanyakan apa? Berapa persen punyanya Rio? 22 dari 50 butir. Nah, ini 22/50 bagian. Ini bagiannya Rio. Karena dijadikan persen, maka harus dikalikan 100%. Yang bawah bisa dicoret nggih? Sama-sama dibagi 50, bagi 51, 100 bagi 52, jadi ada 44%. Itu persennya Rio. Latihan soal, saya bahas satu aja. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. 18/48 sama-sama dibagi berapa? 6 ya. 3/8 ini jawabannya. 18 bagi 6. 3, 48 dibagi 6 berapa? 6. Berarti
8, jadi 3 per 8, 180%, berarti 180 per 100. Berapa? Sama-sama dibagi berapa? Coret dulu 0-0-nya 1, jadi tinggal 18 per 10. Sama-sama dibagi 2, jadi 9 per 5. Jadikan pecahan campuran 1, 4 per 5. Maaf. Sekarang yang C, ada 625 per mil. Coba jadikan per 1000, jadi 625 per 1000 sama-sama dibagi berapa? Kita coba dulu dibagi 25. 625 bagi 25, 25. 1000 dibagi 25 berapa? 40. Berarti 25 per 40. Masih bisa dibagi lagi 5. 25 bagi 5, 5. 40 bagi 5, 8. Jadi jawabannya 5 per 8. Yang D 1,25, jadi 125 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ini ada 2 angka, jadi per 100. Nolnya juga 2, 100. 125 per 100. Sama-sama dibagi 25 berapa? 5 per 4. Jawabannya 1, sisa 1 per 4. Sekian ya untuk penjelasan yang awal mula untuk pecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.